kemanusiaan. Dan rumah ibadah. Ya. Iya, rumah ibadah juga ada. Masjid, Ada. pembangunan Jadi masjid. kita punya intel di luar itu. Wasik. Misalkan ada musola Ya. gitu yang kondisinya mau ambruk gitu kan, intel-intel di sana bilang, ayo kita donasi untuk musola ini, renov, kebutuhannya semen, itu pasir, seperti Jadi itu. tempat-tempat ibadah juga. Tempat ibadah juga ada intel sendiri, kebutuhannya Pak Ruko, Asik. sajadah, sarung, kadang kitab, Kita kan. ya. Balik neneng ngalam podcast sih komunitas keliru gede. Inspirasi komunitas sak malam pot wae sih. Oke, kita masih ditemani dengan dua orang, Mas Al dan Mbak Adin. Asik. Mas Ana sama Mas Flowor. Yang tetap istiqomah bergerak di KSK dengan semangatnya dan jiwa mudanya, mulai dari SD, SMP, SMA, SMP sampai sekolah S4 S4 sampai S tum. Ini aku ngomong-ngomong nih, banyak juga komunitas di Malang itu yang mungkin di tengah jalan tuh ada yang tinggal namanya aja kayak gitu. Apa sih yang membuat KSK ini sudah berapa tahun Mbak? Kalau 4 tahun. 4 tahun istiqomah sampai 4 tahun bergerak, dan itu masih istiqomah sampai sekarang tuh apa sih kalau bilang pondasinya lah, atau yang membuat kalian tetap bergerak itu apa sampai sekarang? Pondasinya ya amanah, komitmen berbagi ya itu tadi. Komitmen berbagi. Kalau di awal sudah komitmen, selanjutnya kita harus komitmen terus, nggak murah-murah putus di tengah sana wis gak jadi memang pondasi di awal itu tadi amanah itu tadi diperkuat, karena menjaga amanah itu kan memang berat sekali. Selain itu prinsip itu tadi, terus komitmen, lek wis prinsipe berbagi ya wis berbagi, lek wis prinsipe kerja ya wis kerja. Iki sing asik. Prinsip berbagi dan kerja itu kan dua hal yang berbeda. Iki saya sendiri nih butuh belajar banget gimana cara baginya. Maksudnya gini, kadang ya bingung. Waduh, iki kadung sosial tok sampai lali sing iki ya. Sampai sampai kadang kerja tok sampai lali sing sosial ya. Itu gimana caranya itu? Jadi kalau saya kan memang pegawai ya, bukan seperti ini yang bisa ngatur waktu maksudnya. Kalau saya kan terikat kerja, jadi sosialnya di luar jam kerja. Di luar jam kerja biasanya sepulang kerja itu baru bersosial, karena kalau minggu biasanya sudah ada jadwal yang tidak bisa digeser, biasanya seperti itu. Jadi bersosialnya di luar jam kerja, tapi tidak sampai malam juga, kadang sampai maghrib mulai karena capek juga. Apalagi mungkin di rumah juga ada anak dan suami dan di rumah ada nenek ada kakek nenek itu ya kakek nenek buyut. Jadi memang komitmen itu tadi juga sebagai fondasi kita. Kalau sudah waktunya ada barang ya opo barang ini harus segera tersalurkan, entah itu hari kerja atau entah itu hari libur. Jadi sebisanya sepulang kerja ya pulang kerja. Antar. Walaupun itu ke desa ya. Desa antar, karena di sana kan sudah ada posnya itu tadi. Jadi kita tinggal ngantar aja. Ya, kadang pulang sampai isya, kadang pulang sampai maghrib di jalan, ya itu. Ini mungkin ya, saya juga pingin banget tahu. Itu kan pasti timbul suatu apa ya, kayak kalau mungkin kita dari keluarga mungkin kok mungkin bunyi. Saya suka jomblo ini aja ibu ya. Jomblo seperti ini aja ibu ya. Tak kondi kon. Jomblomu mah. Oh no. Nah itu gimana sih ya, kita
kayak ngantisipasinya lah kayak gitu ngadapinya mungkin dari Mas Klowor atau Mbak Ana. Kalau saya sempat diseneni makku rek. Iki lho. Seneni makku gara-gara KSK. Sempat dimarahin waktu itu. Karena kan saya jarang sakit juga. Alhamdulillah jarang sakit. Tapi sekali sakit langsung masuk rumah sakit. Waduh, kok ini ya? Itu yang membuat hati emak saya itu mengira bahwa saya ini capek gara-gara ngurusin kegiatan sosial ini tadi. Padahal enggak, yo semuanya loro ya loro. loro. Kan loronya jarang. Sekali loro langsung ke rumah sakit. Minta sehat terus saja. Gitu. Sempat dimarahin juga sama emak saya. Lereno kon ojo ngurusi KSK yo sampai dikonokno aku biyen niku. Karena takutnya saya itu sakit. Jadi mungkin khawatir juga ya karena sekali sakit langsung ke rumah sakit itu tadi kan enggak lama juga di rumah sakit, kadang seminggu, kadang 5 hari, hampir tiap tahun masuk rumah sakit. Iki gara-gara corona iki di rumah sakit. Jadi menjaga banget. Jadi sempat dimarahin tapi ketika dapat kiriman beras dari prajurit di Kostrad waktu itu zakat fitrah ya pas puasa ini mendekati hari raya kan biasanya ada itu zakat fitrah kebetulan dari tim Kostrad ini mempercayakan ke KSK akhirnya kan dapat kiriman banyak tuh yang ngirim bapak-bapak tentara. Akhirnya loh apa itu kata mak saya yang biasanya memarahi saya suruh mandek urusin KSK. Akhirnya dapat kiriman beras itu untuk apa zakat itu. Akhirnya mak saya itu menyadari oh anjane anakku iki di sosial sebenarnya. Akhirnya lambat laun merestui lah istilahnya tidak pernah lagi apa itu lereno ngurusiku. Terus alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah. Jadi beliau mendukung, kadang beliau punya rezeki gitu. Nah iki kayak mau KSK. Emakku dhewe. Akhirnya paham. Ya Allah. Saya senang sekali akhirnya memahami saya. Yes, dari situ. Nah, dari kiriman beras itu tadi dari Kostrad itu tadi, otomatis emak saya ini kan saya pasrahi juga. Karena kan kumpulan emak-emak ini kan biasanya kan lebih paham, oh iku rondo. Oh iya, oh iku kurang, itu kurang. Tingkat surveinya lebih tepat lah. Lebih tepat biasanya. Nah dari situ mak saya coba saya pasrahi, tidak banyak sih waktu itu hanya beberapa tingkat RT aja. Sudah ada yang jadwal, maksudnya sing bagian nyatet itu sono, anaknya sing nyanu bagian nyatet itu sono. Jadi saya cuman masrahin aja, mak iso mak, sampean anu iso kene wis, nantang ya. Nah dari situ alhamdulillah bantuin. Sampai sekarang mak seneng apa istilahnya tidak pernah lagi melarang, malah mendukung. Iya. Sampai ikut ketagihan juga. Sampai ikutan, nah gak ono iku gawe kula sak. Iya sampai seperti itu. Jadi gimana Pak? Jadi ya terus jadi sudah jadi. Jadilah. Diteruskan sampai terus wis sampai sekarang. Kalau Mas Klowor apa ini? Cerita tentang mungkin ya problem dari apalagi sudah buat sebuah komunitas juga terus dari pertentangan antar keluarga kan mesti ketika kita turun ke komunitas kita kan harus membagi jiwa kita Mas. Nah itu gimana itu Mas? Kalau dari saya kebetulan sejak lulus SMA sudah nggak sama keluarga. Jadi saya lulus SMA langsung kos di Surabaya. Sejak itu keluarga sudah nggak cawe-cawe sudah. Jadi untuk session kedua ini ya suka duka ini ya. Ini dulu memang awalnya saya itu
sedih gitu ya, jauh keluarga. Terus ketika saya ditempatkan kerja di Banyuwangi, apalagi yang rawan dengan serangan santet-santet gitu kan, Jember, Situbondo, Semarang, semuanya pernah saya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Dulu saya merasa sedih gitu, apalagi pas sakit cuma di kosan sendirian, nggak punya keluarga kan. Tapi proses hidup ternyata itu sangat berharga buat sekarang. Akhirnya sekarang link saya hampir seluruh Pulau Jawa saya ada link gitu. Iki sing asik iki. Gimana cara link seperti itu? Dan ya sesuai dengan KSK ya, kemanusiaan ya, menolong orang itu adalah sesuatu hal yang membahagiakan. Kebetulan kemarin itu ada teman yang dia pegang proyeknya BRI KUR itu yang sudah lama nggak di handle, banyak kredit macet ya. Untuk nasional dipegang teman saya, kemudian dia telepon saya untuk proyek pertama di Jawa Timur. Mas, ada pasukan di Malang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan. Oh ada, butuh kapan? Secepatnya Mas, bulan ini. Tak udah ketemu ya, alhamdulillah mereka sekarang udah kerja semua. Ikut saya, ikut teman saya yang di Jakarta. Jadi rasa senengnya, rasa bahagianya dulu waktu jauh-jauh dari keluarga itu baru sekarang terasa gitu. Terbayar lah, seneng bisa nolong orang itu. Apalagi kebetulan kuliah saya itu di Vkom ya, Fakultas Ilmu Komunikasi yang berhubungan dengan jurnalistik dan humas dan masyarakat. Jadi pas sekali ketika saya di KSK ini tersalurkan gitu ilmu di bangku kuliah. Padahal waktu itu saya lulus kuliah itu saya melamar kerjaan yang sesuai bidangnya di jurnalistik, di radio, televisi, koran, media cetak. Nggak ada yang mau menerima sampai saya kirim email, saya datangi kantornya, saya nitip teman, nggak ada yang mau menerima. Ini buat apa saya kuliah? Ternyata proses hidup ketika saya bersatu dengan KSK ini, inilah gunanya kuliah dulu. Bahwa kita harus selalu berjiwa sosial untuk kelancaran hidup kita, termasuk karir juga. Kebetulan kapan hari waktu saya bekerja di Lamongan itu ada anak buah saya punya usaha pom mini ya. Pas dia keluar langsung dus, rumahnya hangus, habis rata. Kebakaran karena pom mini tadi entah ada yang apalah iseng atau gimana ya, akhirnya sampai kebakar enggak iseng ya. Iya. Habis rata. Saya bilang Mbak Ana, ayo kita kumpulkan donasi KSK. Kebetulan juga itu karena relasi saya banyak ya, lewat online, ada yang kirim pakaian, ada yang kirim uang, semuanya donasi. Akhirnya sampai bahkan GM saya, General Manager di perusahaan saya itu sempat donasi juga. Saya sangat seneng gitu loh. Senengnya itu artinya wah aku bisa nolong orang ternyata saya bukan sampah masyarakat gitu. Karena dulu waktu SMA saya sangat nakal dan saya dianggap sampah oleh keluarga saya. Wis minggat to kono, wis kon dudu anak. Saking nakali. Karena bapak saya itu orang yang alim ya, orang pondokan pesantren. Dan saya waktu itu, waduh saya mabuk, saya judi, saya apalah kenakalan waktu remaja itu saya dibuang. Ya itulah suka dukanya di KSK ya, ketika kita menolong orang ternyata nasib kita juga sama yang di atas, diangkat juga. Ya, alhamdulillah dari bawah terus ke atas, sekarang sudah di level manajer ya alhamdulillah gitu. Dan harapannya KSK ini makin banyak orang yang terinspirasi untuk berbuat baik, untuk berbuat sosial. Itu. Wow, saya tercengang. Sumpah saya menunggu. Gini banget ya. Jadi nggak ada pertentangan yang ditanyakan tadi dengan keluarga apa KSK, nggak ada, karena sejak SMA itu sudah nggak cawe-cawe keluarga. Jadi saya berbuat apapun nggak bisa mereka intervensi.
Bahkan ketika saya buka jualan bakso kedai Sunflower itu di Sunflower, Sawah Jajar iya. ya, dari keluarga bapak ibu saya udah miring semua. Oh, kok sarjana kok dodolan bakso, iya. sarjana kantoran Nah. lho. Mubah itu loh. Mubah itu loh. Ya, ya perjalanan siapa yang tahu ya. Tapi ya pokoknya kita lakuin guys. Iya, benar itu. Soalnya Jalan aja. saya ngalami itu. Ketika Iya. saya kayak gitu, pasti ya orang tua namanya orang tua pinginnya kayak gini kayak gini ya. Itu loh gimana kayak gitu. Kadang saya juga bingung. Kok malah curhat aku? Ada. Balik lagi ayo. Balik lagi ya Ke suka dukanya. Suka-sukanya ke SK. Tadi ngomong tentang kostrat. Ono apa ambek kostrat iya. Kostrat juga ada KSK iki lah apa ambek kostrat iya. Jangan pendidikan militer bisa deh kok. Ayo, sosial kok nanggone Lah, iya. militer kok. Jangan bela negara bisa. Kan oh iya sih kan itu bela negara juga kita. Iya. Bantu donasi dan sebagainya ya. Itu hubungannya sama kostrat ini apa? Soalnya saya lihat di IG juga tuh foto ini kok akeh TNI ini. Jangan-jangan ini Itu untuk mencari subscriber. Oh, asik. Karena kan intinya di komunitas sosial itu kan dana ya. Iya, dana. Mbak Ya, Ana pasti. Mbak Ana sempat terpikirkan bagaimana kalau bikin YouTube ya kan. Kan di situ kan infonya YouTuber itu dapat uang Wah, dari iya, iklan kan. iklan, Wah, iya. akhirnya semangat Mbak Ana bikin. Dan konten yang paling rame itu ternyata konten TNI. Banyak yang nonton, banyak yang subscribe. Terpesona, aku terpesona. Kita ngopo pak ya? Ketemu. Terus apa aja yang dilakuin sama bapak-bapak TNI, sama KSN dan KSK sama TNI itu sinerginya seperti apa sih? Sinerginya ya sosial. Pasti sosial. Jadi awal mulanya KSK kenal TNI itu memang pada saat tahun-tahun politik. Oh, iya, Tahun-tahun tahun politik kan pernah toh, tahun-tahun Hmm. tahun 2019 kalau nggak salah. Oh, yang 2014. Enggak lah. 2014 Pilpres pertama, 2019 Pilpres kedua. Yang kedua. Oh iya, Iya, yang 2019. Tagar 2019 ganti presiden itu loh ya. Oh iya, yang itu loh. Itu. Yang Itu kecebong kan lawan itu. tahun-tahun politik. Nah, waktu itu Maret itu kan ulang tahunnya Kostrad. Oh. Ulang tahunnya Kostrad yang ke-68 kalau tidak salah waktu itu. Nah, KSK ingin mengadakan kegiatan memeriahkan ulang tahunnya Kostrad. Kostrad. Tapi KSK sendiri. Maksudnya KSK mengadakan kegiatan dalam rangka memeriahkan ulang tahun Kostrad. Gitu. Jadi memang waktu itu tahun-tahun politik ada beberapa hal yang harus saya lalui agar lolos dengan sinergi dengan Aparat. TNI TNI lah, tadi. ya. Akhirnya setelah saya lalui beberapa syarat dan ya cukup berat juga karena Beratnya ini. tahun politik ya. Iya. Tantangan juga buat saya. Iya. Kapan maneh lek gak saiki tahun ngarep ternyata tahun depan kena corona. Untungnya saya sudah maju duluan walaupun itu tahun-tahun yang berat ya. Akhirnya disetujui saya membuat kegiatan senam bersama dan pengobatan dengan melibatkan tim-tim kesehatan di luar komunitas KSK itu tadi. Oh, Jadi sinerginya KSK itu tadi pertama kali memang sinergi memeriahkan ulang tahun Kostrad itu sampai sekarang jalinan komunikasi sinergi ini semakin erat. Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya jika dari pihak TNI ada kegiatan KSK support, KSK ada kegiatan TNI support, jadi saling mengisi. Nah ini rencananya mungkin untuk teman-teman di luar ya. Kebetulan Insya Allah November nanti kan ada prajurit yang akan
pergi bertugas ke perbatasan di Timor Leste. Nah, dari keberangkatan prajurit ini, KSK sudah menyiapkan buku-buku cerita untuk adik-adik di sana. Di sana kan juga ada pondok pesantren, ya. ada panti asuhan. Yes, di sana sama lah seperti kita, cuman di sana lebih daerahnya lebih terpelosok kayak gitu ya. lebih terpinggirkan. apa ya? Ya segitulah. itulah. Itu. Nah, kebetulan KSK dikasih tahu oleh salah satu pasi di Ahmed. Mbak, nanti ada apa itu? Ada prajurit yang akan berangkat November. Oh, siapa? Saya punya buku cerita. Waktu itu memang mau saya kirim ke Papua. Kirim ke Papua, di sana kan memang butuh untuk belajar anak-anak. Ternyata tidak jadi saya kirim ke Papua karena corona. Karena tidak ada pesawat Hercules yang ke sana gitu loh. Ya. Karena ya corona ini, gara-gara corona akhirnya buku ini masih numpuk di base camp. Akhirnya dikasih tahu tadi pasi itu tadi bahwa November 2021 ini nanti ada pasukan yang akan berangkat ke Timor Leste. Jadi saya alihkan ke Timor Leste. Jadi nitip berbagi di sana buku cerita. Nah, mungkin dari teman-teman yang punya buku cerita yang tidak terpakai bisa disalurkan ke KSK. Caranya gimana, Mbak? Caranya kirim ke base camp KSK Indonesia yang berada di Jalan Mawar 1 nomor 32. Misal nih, Mbak, misalnya aku wong luar pulau Kalimantan masuk Pato. Yo. Samarinda. Nah, aku pingin nih. Itu gimana, Mbak? Bisa dipakai langsung mungkin capi apa di DM di IG atau gimana? Dimanapun bisa. Dimanapun sosial media KSK bisa semuanya. Terus namanya itu apa? KSK apa? Itu kalau di IG atau di YouTube-nya? Sama semua namanya KSK Indonesia. KSK Indonesia. Huruf besar semua. KSK Indonesia. Kalau di IG ya pasti itu KSK Indonesia. Twitter juga ada Twitter. Ada YouTube ya KSK Indonesia. Micet. Oh, ada 1 meter. Jurakat. Ada juga loh dari Jogja waktu itu. Dari Jogja kepingin berdonasi. Donasinya sepatu sama tas kalau tidak salah. Sepatu sama tas. Tidak tahu juga ya, beliau itu kepingin donasi ke KSK. Saya bilang mungkin di KSK ini kan juga ada beberapa link penerima sedekah, tidak hanya di Malang aja, di kota-kota lain kan juga ada, pasti ada lah ya, kita jaringan-jaringan gitu. Maksud saya serahkan aja di situ yang lebih dekat daripada ke KSK kan jauh, tapi beliaunya tidak mau. Jadi tetap ke KSK. Jadi ongkirnya ini waktu itu sampai 100 lebih hanya untuk mengirim sepatu dan tas ini tadi. Padahal barangnya tidak baru, bekas, tapi masih bagus. Mungkin tidak cukup atau gimana gitu. Tapi kok disalurkannya ke KSK. Yang Malang. Sudah saya arahkan. Oh, saya ada teman di daerah situ, tapi beda komunitas. Maksud saya biar lebih dekat lah. Gerakannya sama kan. Ongkirnya biar enggak banyak. Akhirnya enggak maunya ke KSK ya wes, alhamdulillah. Akhirnya bisa sampai kayak itu ya. Iya, sampai segitunya. Jadi terus gini. Ketika KSK udah jalan, kamu udah lama. Terus kan pasti ngalami, kalau Mas Klor tadi kan udah cerita tentang suka dan dukanya. Pasti ini banyak sukanya atau banyak dukanya kan cerita kalian tergantung cerita kalian kayak gitu. Kalau Mas Klor tadi kan udah cerita, wah ini loh suka duka ini. Ternyata cerita tentang kehidupanku. Kalau Mbak sendiri gimana? Bedanya di KSK itu apa sih? Kalau di KSK itu pasti kan banyak kendala
apalagi kan saya seorang perempuan ya. Ya pasti. Perempuan. Tapi fighternya keren. Kartini. Iya, Kartini banget ya. Apalagi dimulai dari nol, pembentukannya juga nol, nggak punya dana, nggak punya apa, hanya satu anggota waktu itu, mahasiswi UB waktu itu. Memang dia sering bantuin ya juga, karena dia punya kesibukan tidak full di komunitas, hanya sekedar bantuin, aku butuh ini, dia bantuin. Nah, ketika dalam pengiriman barang, komunitas itu pasti kan butuh armada. Nah, KSK ini kan tidak ada armada, hanya ada motor sampai hampir rusak ya. Jadi sudah melanglang buana riwayat dari pembentukan sampai sekarang. Jadi dia ini berkeliling kemana-mana sudah membawa barang berat ini. Jadi dulu waktu awal bentuk itu kan memang saya ndak ada donatur, ndak ada modal. Akhirnya apa? Untuk mengisi kegiatan, baju di lemari saya kosongin. Saya buat kegiatan. Terus kalau sampai segitu. Iya, sampai ganti Mbak saya tapi ada semuanya. Akhirnya apa? Tidak hanya baju-baju tapi barang-barang apa seperti pecah belah yang memang di lemari sudah terlalu banyak. Akhirnya saya kurangi. Saya buat kegiatan itu tadi dengan postingan-postingan seperti itu. Akhirnya ada donatur yang percaya. Dari postingan itu akhirnya kan saya share kegiatan, baik itu penerimaan sedekah atau pengeluaran saya share. Dari seperti itu akhirnya donatur percaya. Sampai sekarang alhamdulillah ya jalan ya. Susahnya sampai sekarang adalah jika dalam pengambilan atau pengiriman barang dalam jumlah besar, kita belum ada armada, walaupun banyak yang nawarin gratis. Banyak yang nawarin, Mbak, gawian wes motor. Aku gak bisa nyetir arene. Isone sepeda motor arene. Gawian wes gak apa-apa, tapi sama bensin. Kalau bensin kan kita ndak keberatan lah. Tapi lah golek nyetir iki nang ndi yo ora iso nyetir. Ate belajar yo ora dimontar. Kate belajar yo kerja sore. Jadi akhirnya kalau beliaunya ndak ke Malang, sing duwe mobil, ndak nebeng. Akhirnya kita tadi nyewa kendaraan. Kalau dari kabupaten sendiri tidak bisa ngambil. Biasanya kalau dalam jumlah besar kan ada yang saya suruh ngambil itu di kabupaten, kan ada tim yang punya kendaraan. Di KSK sudah banyak barangnya, ambil, ada yang ngambil. Kalau nggak bisa ngambil, terpaksa kita yang ngirim ke sana. Nah, ya itu dukanya itu, cuman armada aja yang kurang. Armada untuk transport. Untuk transportasi pengiriman dalam jumlah besar. Jadi sementara ini masih nebeng dulu lah. Ke Bapak Pembina. Sebenarnya kita sudah buka donasi untuk itu ya, untuk mobil sosial itu. Cuman ya gitulah, mungkin angkanya terlalu tinggi untuk mobil ya. Orang itu mungkin yang mikir gitu menang Tegal, ya nanti kok Melayu. Mobil ya. Kalau donasi pakaian mungkin orang masih ikhlas ya kan. Mobil itu harus benar-benar orang yang mempunyai jiwa sosial tinggi itu. Kalau kategori donasi apakah harus kayak tadi pakaian toh atau apa, sembako atau lain-lainnya? Semuanya ya? Semuanya. KSK tidak pernah membatasi para pendonasi ini mau berdonasi apa, mau berdonasi uang, mau berdonasi barang, sembako, monggo silakan. Walaupun kita tidak ada program ke barang tersebut ya. Jika ada barang itu pasti kita buat program. Pasti. Walaupun kita tidak ada program, misal aku ingin nyumbang kayak panti asuhan, padahal kita bulan ini belum ada kegiatan untuk panti asuhan. Akhirnya kita bikin brosur untuk pamflet panti asuhan. Jadi dari situ donatur yang lain tertarik. Akhirnya amanah dari donatur yang kepingin panti ini tadi tersalurkan. Walaupun kita
bulan ini tidak ada program program panti panti misal, ya tapi tetap tersalurkan ya. Kalau kayak panti-panti itu Mbak, ada mungkin dari KSK ada kriteria tersendiri kah, atau mungkin soalnya kan kemarin kan juga bahas tentang panti juga, kan ada yang mungkin panti itu yang kadang wis sugih dulu, wis sugih wis sudah punya udah besar kayak itu kan ada. Nah, itu mungkin kalau dari KSK sendiri ada nggak kategorinya, mungkin menurut KSK oh ya ini panti ini layak, panti ini enggak, panti ini layak kayak gitu. Ada juga beberapa kriteria, tapi enggak terlalu detail ya. Jadi beberapa panti ini kan sudah saya jelajahi. Karena dari permintaan para donatur ini tadi juga saya juga harus bertanggung jawab bahwa amanahnya benar-benar sudah saya salurkan. Jadi otomatis saya kan harus menjelajah beberapa panti. Nah, panti yang menurut KSK masuk dalam kriterianya pasti dia akan kembali lagi. Maksudnya KSK akan kembali lagi untuk berdonasi. Nah, kedatangan KSK di panti-panti ini biasanya tanpa pemberitahuan. Jadi misal hari ini bulan ini saya kepingin ke panti, tapi panti yang baru. Maksudnya bukan panti yang pernah kita kasih donasi. Jadi ada beberapa rekom dari tim-tim ini tadi yang di daerah gitu. Jadi saya datang itu ya tidak hanya datang aja, pasti membawa amanah dari para donatur ini tadi. Nah, ketika saya datang ke situ tanpa pemberitahuan, di situ saya sambil mensurvei benar enggak kata tim saya ini tadi dengan apa yang saya survei pada saat saya di lapangan. Jika memang itu masuk dalam kriterianya KSK pasti akan kembali lagi kedua kali atau ketiga kali dan seterusnya, bahkan sampai masuk daftar listnya KSK. Tapi ketika KSK hanya sekali ke situ dan tidak kembali lagi, berarti tidak masuk ke kriterianya KSK. Karena di KSK sendiri di beberapa daerah ini juga ada anak yatim atau piatu yang membutuhkan bantuan dari KSK. Jadi kayak aku lihat segala macam Mbak ya. Jadi nggak hanya panti, terus bencana dan sebagainya. Aduh, gimana tuh baginya? Ini geraknya kok lebar banget tuh. Pokok temanya kemanusiaan. Kalau yang saya dengar memang benar-benar kemanusiaan. Dan rumah ibadah. Ya. Iya, rumah ibadah juga ada. Masih ada. Jadi kita punya intel di luar itu. Wasik. Misalkan ada musola gitu yang kondisinya mau ambruk gitu kan, intel di sana bilang, ayo kita donasi untuk musola ini, renov, kebutuhannya semen, itu pasir, seperti itu. Jadi tempat-tempat ibadah juga. Tempat ibadah juga ada intel sendiri, kebutuhannya Pak Ruko, sajadah, sarung, kadang kitab, kan? Ya. Oh bisa ya dia? Bisa. Al-Jindri betul siap bro. R&B bisa ya kan, reggae, jazz. Aduh. Ya jadi asik sekali ya. Terus ini tadi udah kayak waduh dukai kok ini. Aku ingin tahu pasti ada sukanya. Pasti ada yang namanya kenapa sih aku sampai sekarang? Pasti itu karena suka di KSK ini. Pasti karena suka sampai petang tahun di KSK loh. S1 itu bisa. Ya, S1 ya. Iya kan? Mari wisuda S1 KSK iki. Satu KSK ya. Sarjana KSK. Nah, itu kok sampai bisa itu kenapa? Sukanya tuh apa dari situ itu? Sukanya ya itu tadi karena jiwa sosial ini semangat sosial. Jadi sampai dibelan-belani dimarahin emak ya tadi. Saya itu membantah dimarahin emak. Ya karena memang suka bersosial. Jadi setelah kita menyalurkan amanahnya para donatur ini timbul perasaan aduh alhamdulillah aku dewe gak iso bersedekah tapi bisa menyalurkan sedekahnya orang. Waduh ibu senengnya masa ampun. Seneng banget itu. Apalagi
ketika ada yang berdonasi misal di pembangunan masjid gitu ya, padahal itu donasi sudah saya share gitu ya, ada donatur yang tanya, Pak, kapan donasi lagi ke masjid ini? Padahal ini sudah saya tutup, misal masjid ini sudah saya tutup, tapi beliaunya tanya, padahal sudah tahu kegiatan KSK ke situ, sudah tahu, tanya kapan ke situ lagi? Oh, kita enggak ke situ lagi, tapi ke masjid yang B. Di B ini butuh Al-Qur'an. Tolong kalau jenengan ada Al-Qur'an ya. Gayain. Iya. Gayain kalau. Iya, boleh. Kapan dikirim? Insya Allah akhir bulan dalam Ramadan ini. Butuh berapa? 10. Gayain kan. Nah, ketika kita beliaunya tanya sedekah di sini sudah ditutup, saya alihkan ke sini tapi dia masih tetap berdonasi, itu kan saya juga senang bisa membantu masjid yang B ini tadi. Nah, ketika setelah disalurkan saya juga senang bisa membantu menyalurkan itu, walaupun saya sendiri belum bisa bersedekah Al-Qur'an itu tadi. Ya mungkin kalau kita nggak bisa sedekah, mungkin kita bisa sedekah tenaga iya, tenaga pikiran kayak gitu, dan doa asik. penting waduh, cara CCTV. Kalau Mas keluar sendiri suka nih apa Mas, suka nih Mas, padahal tapi saya sudah cerita perasaan gak dicatat ya tadi ya. Saya bilang kalau ada kita bantu orang tuh wah rasa sukanya itu kan. Soalnya kan tadi gini Mas kalau kan habis lihat sing komunitas mang sing di kono channel bahwa pasti ada gregetan Mas. Iya. Wah kita wegah wis kaya karena ada wong kan ngono kan. Sedangkan Mas Power malah sing itu saya sempat mau belikan HP loh anak itu. Mau tak belikan HP karena dia posting HP-nya elek karetan. Ya kan wis digawe komunikasi sampai donatur. Waduh, sik tenang Mas, mari bayaran tak tukokno aku ngono. Datang belum bayaran di bawah komennya, oh bangsat bajingan. Iya. Mau tak japri, mau tak nge-share Facebooknya, tak klik bu. Kok gak ono diblokir, wah kasus iki. Nah, kan biasanya orang kan pasti kayak gimana ya? Habis lihat kan, kita kan mau niat baik. Iya. Niat baik terus ternyata akhirnya dikontrol, waduh wis bohong semua ini. Kok malah delok ini mari ngono ketagihan dulu. Iya. Apa? Iya itu lah, karena selama berarti ini kan suka itu. Nggak ada kendala, suka, terus jenjang karir saya rasa lancar gitu loh. Jadi artinya ya udah saya teruskan kegiatan seperti ini karena sangat bermanfaat gitu loh. Berarti ketagihan dengan kebermanfaat. Iya benar. Dan dari situ kayak tadi iso nyambung link dan banyak hal kayak tekok sosial mang gak sosial toh oleh konco sing oleh anu gila kok bisa karena dulu waktu kecil saya itu masih ingat juga dibilangin guru ngaji saya itu kalau kamu nggak bisa jadi orang pinter jadilah orang yang bermanfaat itu sama aja nilainya lah bermanfaat itu sing penting apa mungkin ya kita udah banyak cerita tentang KSK, terus mungkin gimana nih ajakan kalau ada teman-teman misalnya mau ikut kayak gitu, mau ikut mungkin di daerahnya masing-masing kan punya problem dan lain sebagainya, mungkin wah aku pengenlah gabung ke KSK biar di kampungku juga mungkin ada orang yang kayak gini bisa terbantu juga, itu gimana Pak? Atau Mas? Biasanya ya ada sih yang rencana sih ada ini setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran KSK akan membentuk tim khusus penanganan bencana. Jadi kemarin saya sudah berbicara dengan pakar-pakar orang yang bencana. Jadi saya fokusnya ke sosial, juga ada fokus ke bencana. Jadi BNPB swasta lah. BNPB ya. Seperti itu, semacam itu. Jadi insya Allah nanti setelah habis Lebaran kami akan membentuk hal semacam itu.
ya kita tidak berharap ada bencana. Iya, siapa tapi, lah. tapi untuk pelatihan seperti itu kan perlu. Nah, KSK nanti membuka merekrut relawan lah. Merekrut relawan untuk dididik di hal-hal seperti di penanganan bencana. Jadi bisa menghubungi di Facebook, IG, Twitter, IG, Micet. 2 kilometer dari lokasi Anda. Jadi teman-teman kalau mau gabung aja ke KSK itu tinggal ke Basecampnya juga bisa Mbak, Basecamp, atau chat langsung ke akun-akun media sosialnya itu bisa. Jadi kayak gitu. Mungkin ini sebelum closing ya. Jadi mungkin ono kata-kata buat teman-teman yang mungkin di sana. Aku juga pengen entah itu bergabung, entah itu pengen buat sendiri kayak gini, kayak KSK kayak gitu. Nah, itu gimana sih? Atau kata-kata yang mungkin bisa memotivasi mereka lah kayak gitu. Motivasi ya itu tadi yang Monggo. bermanfaat. Soalnya ini kuat motivasi dari Motivasi hampir sama dengan yang beda lah Mbak, yang beda. Ya. Yang beda. Masa semua sama. angel aku ceritanya. Jadi selama kita bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak kita lakukan walaupun kita tidak bisa bersedekah. Nah itu Sip. Kalau masih ini udah beda sih habis ngomong lu. Sik tak pikir aku. Mikir cek ketok motivasi temenan lho, motivator. Waduh. Jadi pernah dengar kan nama ACT? Aksi Cepat Tanggap. Dia itu sampai istilahnya ikut terjun dalam korban perang Palestina, dalam bencana-bencana besar internasional. ACT itu luar biasa saya amati. Termasuk keuangannya, struktur organisasinya. Ini organisasi sosial tapi semua relawannya bisa gaji gitu loh. Bahkan saya pernah melamar ke situ, hanya interview gak diketerima. Iya, interviewnya di hotel sini loh, hotel Kartini yang di Bareng itu. Bareng ya. Saya interview di situ, gak keterima dengan gaji 3,5 juta loh. Padahal itu sosial. Sosial loh dengan gaji segitu kan, berarti luar biasa. Harapan saya KSK ini bisa sebesar itu gitu loh. Amin. Banyak kan komunitas ya sosial tok ngono Mas. Iya. Kan biasanya kan ngono, tapi ke ACT kan iso sampai kayak sistemnya kan kerja kan gitu. Iya, benar. Tapi sosial. Nah, mungkin KSK mungkin arahnya mungkin bisa ke situ. Amin. Mungkin dengan proses berjalannya waktu kita kan butuh dipertemukan dengan orang-orang yang sevisi, yang semisi, yang mindsetnya tidak hanya uang, karena kan ini organisasi non profit ya. Jadi pasti orang itu akan dihadapkan dengan kehidupan yang sebenarnya, di mana uang adalah hal utama untuk kehidupan roda ekonomi rumah tangga kan ya. Sedangkan di sini tak ada uangnya. Tak ada apapun di sini. Cuman sosial. Kita butuh orang-orang yang bisa sejalan seirama di sini untuk membesarkan KSK gitu, seperti ACT. Semoga kita doakanlah sama-sama semoga KSK istiqomah, terus tetap jaya dan melamudi dunia lah. Coba tahu nanti ada apa di KSK, ACT ini Uni Aksi Cepat KSK, waduh bisa kan. Terus ini yang terakhir sih, apa tadi lupa gue ya. Jadi apa sih yang membuat kalian udah ya, jadi membuat kalian kayak seneng kayak kan udah sudah semua. Ya wis aku nunggu sih. Amplopin di Mas. Amplop ya. Ya mari ngomong di amplopin. Gimana tuh? Nanti bisa lah di belakang. Jadi semoga KSK tetap jaya. Terus kita udah makasih udah datang ke Ngalam Podcast. Terus ya gitulah wis. Semoga Amin. podcast sukses selalu. Amin. Terus ojo lali like and subscribe di Ngalam Podcast juga di KSK KSK Indonesia. Oke.
Oke, terima kasih buat Mbak Ana, terima kasih Mbak ya. Terima kasih Mbak ya. Minal aizin. Oke, kita minggu depan ketemu lagi sama siapa dan bintang tamunya siapa. Kita tungguin aja. Nasi takon ah, biasa sesi curhat. Ternyata tidak ada. Ini sudah jam 4, emang ya Waktunya ngabuburit. Ngabuburit, alhamdulillah ngabuburit kita bareng KSK itu sangat menarik sekali. Oke, ngalam community, ngalam podcast. Apa mang lali? Yes. Oke, baik. Ngalam podcast inspirasinya komunitas sak ngalam. Terima kasih.